Shalom, shalom, haleluya, puji Tuhan. Kita akan memasuki ibadah kita hari ini. Namun sebelum ibadah ini dimulai, saya rindu mengajak Bapak Ibu untuk mengambil waktu saat teduh. Saat teduh dimulai. Saat teduh selesai, mari saya mengundang Bapak Ibu untuk berdiri. Kita akan memberikan penghormatan bagi Bapa Surga. Hormat bagi Bapa Surga. Mari kita berdoa. Pertolongan kita di dalam ibadah ini, biarlah jadi di dalam nama Bapa, di dalam nama Putra, dan di dalam nama Roh Kudus. Haleluya. Amin. Haleluya, puji Tuhan. Mari kita akan menaikkan pujian bagi Tuhan. Sebab Dia Tuhan Maha Kudus. Kita akan menaikkan pujian, Ku masuk ruang Maha Kudus. Haleluya, sebab namamu kudus, karenanya kami datang masuk untuk menyembahmu yang maha kudus. Ku masuk ruang maha kudus dengan darah anak domba. Ku masuk dengan hati tulus menyembah yang maha kuasa. Ku menyembahmu, ku sembahmu, ku menyembahmu, ku namamu kudus Tuhan, haleluya. Sebab namamu kudus, kudus Tuhan. Haleluya. Mari kita naikkan pujian ini, katakan, Ku masuk ruang maha kudus. Ku masuk ruang maha kudus dengan darah anak domba. Ku masuk dengan hati tulus menyembah yang maha kuasa.
namamu kudus, sebab namamu kudus, kudus Tuhan. Mari kita angkat tangan, kita menyembah-Nya. Ku menyembah-Mu, ku sembah-Mu, ku menyembah-Mu, ku sembah-Mu, sebab namamu kudus, kudus Tuhan. Sebab namamu kudus Tuhan, sebab namamu kudus, kudus Tuhan. Haleluya. Sebab namamu kudus, sebab namamu kudus, kudus Tuhan. Bapak Ibu dipersilakan duduk. Baik Bapak Ibu Saudara dikasihi oleh Tuhan, sebelum jauh melangkah di dalam memuji menyembah Tuhan kita pada hari ini, marilah kita datang kepada Tuhan dengan rasa sesal dan juga dengan rasa malu dan dengan segala kerendahan hati kita. Mari kita mengakuikan dosa-dosa kita di hadapan Tuhan yang Maha Tahu. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Bapa yang Maha Murah dan Maha Kasih, Bapa yang kami kenal di dalam Tuhan kami Yesus Kristus. Terima kasih untuk kesempatan hari ini. Kami boleh hidup, bernapas, dan ada di hadapan-Mu ya Tuhan. Sebelum jauh melangkah di dalam menyembah memuji Engkau pada hari ini, kami datang di hadapan-Mu ya Tuhan, menundukkan kepala kami, mengangkat hati kepada-Mu, seraya memohon belas kasihan pengampunan yang datang daripada-Mu. Atas semua dosa, kejahatan, kebobrokan, kenajisan yang kami lakukan yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, menyakiti hati Tuhan dan sesama kami, baik sengaja maupun tidak sengaja. Oleh kami mohon ya Bapa, ampuni kami, kasihani kami Bapa, dari setiap kemunafikan kami, ketidaksetiaan kami, pemberontakan kami. Kami tahu yang benar, namun seringkali kami lalai melakukannya. Kami miss target dari apa yang Tuhan kehendaki, Tuhan mau dalam hidup kami. Oleh kami mohon ya Bapa, ampuni kami, kasihani kami ya Bapa. Karena kami percaya bahwa kami bisa melakukan berbagai hal, menutupi, membohongi semua orang. Tetapi kami tidak bisa bersembunyi dan membohongi Tuhan. Karena Engkau Maha Tahu, Engkau Maha Kuasa, Engkau Maha Hadir di dalam kehidupan kami ya Bapa. Dan kami juga percaya bahwa tidak ada dosa sekecil apapun juga yang tidak menyeret kami ke dalam api neraka. Dan kami juga percaya bahwa tidak ada dosa sebesar apapun juga yang Tuhan Yesus tidak sanggup dan mampu untuk mengampuninya. Oleh itu kami mohon ya Bapa, pada saat ini di hadapan-Mu, kiranya Engkau berbelas kasihan kepada kami, mengampuni kami dari setiap kejahatan, kesalahan, dosa yang telah kami akui dengan jujur tulus di hadapan-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Ini doa pengakuan dosa kami yang kami panjatkan hanya dalam Kristus Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami satu-satunya. Kami berdoa dan memohon ampun. Haleluya. Amin. Baik Bapak Ibu Saudara dikasihi oleh Tuhan, kita akan masuk dalam berita pengampunan dosa. Sebagaimana firman Tuhan mengatakan, jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Selaku pelayan Tuhan Yesus Kristus, saya memberitahukan bahwa Tuhan telah mengampuni setiap kita yang mengaku dosa-dosanya di hadapan Tuhan dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Bapak dan Ibu saya undang untuk berdiri. Bersama dengan gereja-gereja segala abad dan sepanjang zaman, mari menyatakan komitmen iman dengan hati, lidah, dan bibir kita dengan mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Tuhan, Bapa yang Maha Kuasa,
Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk sebelah kanan Tuhan, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana, ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Bapak dan Ibu dipersilakan untuk duduk kembali. Puji Tuhan, kita akan terus memuji Tuhan. Mari kita masuk ke bait-Nya dengan hati bersyukur. Naikkan pujian ini. Ini katakan, datanglah ke bait-Nya. Haleluya, sebab Ia baik. Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setia-Nya. Mari kita datang kepada Tuhan dengan hati bersyukur. Katakan, datanglah ke bait-Nya dengan hati bersyukur. Datanglah ke bait-Nya dengan hati bersyukur, ke dalam pelataran-Nya dengan hati bersuka, rasakan dan lihatlah betapa baiknya Tuhan bagi yang berlindung padanya. Akan bersorak-sorai, akan bersorak-sorai, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setia-Nya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setia-Nya. Mari kita mau bersyukur bagi Tuhan. Datanglah ke bait-Nya dengan hati bersyukur. Datanglah ke bait-Nya dengan hati bersyukur, ke dalam pelataran-Nya dengan hati bersuka, rasakan dan lihatlah betapa baiknya Tuhan bagi yang berlindung padanya. Akan bersorak-sorai, akan bersorak-sorai, akan bersorak-sorai. Katakan, bersyukurlah, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setia-Nya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setia-Nya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setia-Nya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selamanya, bahwasanya untuk selamanya, bahwasanya untuk selamanya kasih setia-Nya. Bersyukurlah.
Shalom Bapak dan Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, saya mengundang untuk berdiri. Saya akan membawakan Mazmur Tuhan yang diambil dari nomor 32, ayat 1 sampai dengan 7. Dari Daud, nyanyian pengajaran. Berbahagialah orang yang diampuni pelanggarannya, yang dosanya ditutupi. Berbahagialah manusia yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan, dan yang tidak berjiwa penipu. Selama aku berdiam diri, tulang-tulangku menjadi lesuh karena aku mengelus sepanjang hari. Sebab siang malam tanganmu menekan aku dengan berat. Sumsumku menjadi kering seperti oleh teriknya musim panas. Dosaku kuberitahukan kepadamu dan kesalahanku tidaklah kusembunyikan. Aku berkata, aku akan mengaku kepada Tuhan pelanggaran-pelanggaranku, dan Engkau mengampuni kesalahan karena dosaku. Sebab itu, hendaklah setiap orang saleh berdoa kepadamu, selagi Engkau dapat ditemui. Sesungguhnya pada waktu banjir besar terjadi, itu tidak melandanya. Engkaulah persembunyian bagiku, terhadap kesesakan Engkau menjaga aku. Engkau mengelilingi aku, sehingga aku luput dan bersorak. Demikianlah Mazmur Tuhan, haleluya, amin. Bapak dan Ibu dipersilakan untuk duduk kembali. Haleluya, puji Tuhan. Kita akan mempersiapkan hati kita untuk menyambut kebenaran firman Tuhan. Firman Tuhan akan disampaikan oleh Pastor Agus Santoso, dan kita iringi dengan satu pujian. Tak kutahukan hari esok, namun langkahku tetap. Sebab kami percaya hari esok Engkau yang pegang Tuhan. Karenanya kami tidak gelisah dan tidak gentar berjalan bersama-Mu Yesus. Aku tahukan hari esok, namun langkahku tetap. Bukan surya ku harapkan, karena surya kan lenyap. Oh, tiada ku gelisah akan masa menjelang. Ku berjalan serta Yesus, maka hatiku tenang. Banyak hal tak ku pahami dalam masa menjelang, tapi terang bagiku ini tangan Tuhan yang pegang. Kami bersyukur Tuhan, sebab hari esok Kau yang pegang. Karenanya kami tak gentar berjalan bersama-Mu. Aku tahukan hari esok, namun langkahku tegak. Bukan surya ku harapkan, karena surya kan lenyap. Oh, tiada ku gelisah akan masa menjelang. Ku berjalan serta Yesus,
Shalom Bapak dan Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Saya mengundang untuk berdiri. Saya akan membacakan firman Tuhan yang diambil dari Ayub pasal 42 ayat 2. Aku tahu bahwa engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal. Demikianlah firman Tuhan. Haleluya. Amin. Bapak dan Ibu dipersilahkan untuk duduk kembali. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, pada saat ini kami akan mendengarkan firman-Mu. Kiranya Tuhan akan berfirman kepada kami dan kami siap untuk mendengarkannya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami ucapan syukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu, saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, tadi firman Tuhan yang diambil dari Ayub 42 ayat 2 itu telah dibacakan oleh petugas. Dan sekarang ini kita akan mengupas kata demi kata dari ayat ini. Kata yang pertama yang diucapkan oleh Ayub pada saat itu adalah aku tahu. And I know. Sekarang aku tahu. Kata ini merupakan sebuah pengakuan iman. Pengakuan iman itu berdasarkan sebuah pengetahuan, dan pengetahuan itu adalah berasal dari Tuhan. Ayub saat itu mengalami penderitaan. Dia tiba-tiba merasakan sebuah penderitaan yang bagi manusia itu sulit untuk dihadapi. Tiba-tiba saja seluruh harta bendanya habis, hilang. Padahal Ayub adalah seorang yang terkaya di daerah timur. Dicatat dalam Ayub pasal yang pertama. Dia juga tidak aneh-aneh. Melakukan kejahatan, melakukan dosa, sehingga ditangkap oleh polisi oleh karena dosa-dosa tadi dan dimiskinkan. Tidak melakukan itu juga. Melakukan dosa terhadap orang-orang yang lain, sehingga orang-orang lain menggeruduk, berbondong-bondong dan mencuri harta bendanya. Tidak juga. Dia biasa-biasa saja. Tidak melakukan sesuatu yang membuat dirinya itu rugi. Tetapi toh dia mendapatkan kemalangan itu. Apalagi sekarang dirinya itu mendapatkan penyakit. Penyakit ini adalah penyakit yang luar biasa. Bukan hanya penyakit yang menyebabkan fisik ini rusak. Melainkan selain fisik yang rusak, psikis juga rusak. Dan bahkan status sosial juga rusak. Di tengah-tengah penderitaan itu, di tengah-tengah dia mengalami sakit penyakit yang luar biasa itu. Beberapa kali ungkapan iman diungkapkan oleh Ayub. Dan kali ini ungkapan iman juga diungkapkan oleh Ayub yang berkata, aku tahu. Kalau kita terjemahkan, sebenarnya kita bisa menerjemahkan lebih dalam lagi. Terjemahan yang baik, yang dalam itu begini. And now I know. Dan sekarang aku tahu.
Bahkan bisa dipertajam dengan kata-kata, dan sekarang aku benar-benar tahu. Meskipun saat itu Ayub masih sakit. Meskipun saat itu Ayub masih miskin. Meskipun saat itu masyarakat mencibir dia. Tapi dia mengungkapkan imannya. Sekarang aku benar-benar tahu. Apa yang diketahui oleh Ayub? Dikatakan bahwa engkau sanggup. Berarti kata-kata engkau sanggup itu menunjukkan ketidakkhawatiran dari Ayub di dalam menghadapi setiap permasalahan itu. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Karena apa? Karena Dia sanggup. Sanggup melakukan segala sesuatu. Sanggup melakukan hal yang mustahil bagi manusia. Tetapi bagi Tuhan itu tidak ada yang mustahil. Melakukan segala sesuatu yang bagi manusia mustahil. Tuhan sanggup. Dan ditandaskan lagi, tidak ada rencanamu yang gagal. Jadi apa yang ada di dalam setiap keberadaan diri kita, baik itu yang baik maupun bahkan itu adalah sesuatu yang buruk menurut penilaian kita, tetapi itu terjadi atas seizin dari Tuhan. Dan tidak ada rencana Tuhan yang gagal. Ayub menghadapi semua persoalan itu. Ayub menghadapi setiap sakit penyakitnya dengan pasrah kepada Tuhan dan penuh dengan iman bahwa Tuhan sanggup melakukan mujizat di dalam setiap kehidupan kita. Mujizat kemudian datang. Ayub kemudian dipulihkan. Dan ia mendapatkan kebahagiaan karena dia telah mengalami mujizat dari Tuhan. Mujizat itu bukan hanya milik dari Ayub. Tuhan melakukan mujizat bagi Ayub melalui pemulihannya. Karena dia sadar, karena dia mengerti bahwa Tuhan sanggup melakukan segala sesuatu. Dan dari iman itulah maka Tuhan berkenan kepada dia. Mujizat yang dialami oleh Ayub bukan hanya milik Ayub, melainkan orang yang percaya bisa mendapatkan mujizat-mujizat itu. Ada satu hal yang terjadi dan saya melihat juga bahwa itu adalah mujizat. Ada satu ajang yang untuk mengembangkan karir dari setiap kontestan dari ajang ini. Kalau di Indonesia ada, yaitu Indonesian Got Talent atau Indonesia Mencari Bakat gitu ya. Nah, di Amerika itu terkenal dengan AGT, yaitu American's Got Talent. American Got Talent itu menjadi salah satu pertunjukan yang diminati oleh banyak orang. Jika bakat yang mereka tampilkan dapat memukau juri dan penonton yang ada, maka ada
akan ada perubahan hidup yang luar biasa. Dan itu terus-menerus dilatih. Nah, seperti halnya ajang American Got Talent ini, di tengah-tengah jeda iklan gitu ya, itu biasanya penonton-penonton diberi kesempatan juga untuk nyanyi. Ya, paling sedikit ini disuruh nyanyi, ini disuruh nyanyi. Siapa lagi disuruh nyanyi? Yang pengen menunjukkan. Itu hanya untuk mengisi istirahat jeda iklan. Nah, seperti halnya yang terjadi yang biasanya di jeda iklan itu. Ada satu gadis yang berumur 11 tahun. Namanya Madison Taylor Baetz, ya bacanya apa nggak tahu ya, B-A-E-Z gitu ya, Baetz gitu. Nah, yang menjadi penonton biasa. Namun tiba-tiba dia disuruh untuk nyanyi. Dia menyanyikan lagu Amazing Grace. Dia menyanyi. Dan kemudian ya selesai cuman beberapa detik ya menit lah. 1 menit paling nyanyi terus selesai ganti yang lain. Tetapi saat itu ketika si Madison ini menyanyikan, biasanya juri itu ya biasa-biasa saja. Si Simon itu biasanya pergi sebentar gitu ya, keluar. Tapi ini tiba-tiba ketika si Madison ini menyanyikan satu lagu, tiba-tiba si Simon itu melihat, mendengar, kemudian kembali lagi dia. Kembali mendengarkan si Madison ini bernyanyi. Suaranya sangat bagus. Dan kemudian si Simon itu mempersilahkan dia untuk menyanyi di panggung. Nah, saat itu riuh penonton. Lalu kemudian si Madison disuruh untuk menyanyi di panggung itu. Panggung resmi. Dan kemudian si Madison kembali menyanyikan lagu Amazing Grace itu. Kali ini tidak di kursi penonton, melainkan di atas panggung. Untuk audisi resmi. Mujizat. Melalui air mata, Madison menyanyikan lagu Amazing Grace tadi dengan akapela. Dan penonton semua terpukau oleh karena bakat dan semangat dari Madison. Simon berkata, "Saya tidak bercanda. Selama bertahun-tahun kami melakukan ini. Ini belum pernah terjadi sebelumnya. Maksudku, aku biasanya pergi saat istirahat karena orang bernyanyi. Jadi ini sebenarnya kebalikannya," kata Simon. Dan ketika ditanya oleh Howie, seorang juri yang lain, apa yang akan dilakukan oleh Madison dengan hadiah utama $1 juta atau dirupiahkan 14 miliar. Jawaban yang disampaikan Madison membuat semua orang terharu. Madison berkata, "Saya akan membantu ayah saya dengan penelitian kanker. Ayah saya, menderita kanker usus besar stadium 4 selama 9 tahun terakhir ini," kata Madison sambil berlinang air mata. Sang ayah yang datang untuk mendukung putrinya selama momen besarnya tadi itu, kemudian bergabung dengan Madison di atas panggung.
Dia mengungkapkan bahwa dia belajar menyanyi dengan menyenandungkannya selama operasi dan perawatan kemo. Dia akan bernyanyi untuk saya dan membantu saya menjadi lebih baik. Dan saya melakukannya dengan sangat baik. Katanya kepada para penonton yang ada. Kemudian apa yang terjadi? Madison menerima Golden Buzzer dari Howie Mandel. Tidak perlu pemungutan suara. Dia dan ayahnya berbagi momen kemenangan yang sangat indah. Saat konfeti seperti kayak kertas-kertas emas itu menghujani mereka berdua. Apakah dia berhasil mencapai babak final atau tidak? Gadis ini adalah pemenangnya. Gadis ini mengalami satu mujizat. Dan Simon sendiri juga berkata seperti itu. Enggak pernah ini terjadi. Tiba-tiba saja. Seolah-olah itu enggak direncanakan. Dan memang tidak direncanakan ya. Seolah-olah itu terjadi begitu saja. Itulah mujizat. Ketika kita mengalami apapun yang terjadi. Apakah di sekolah? Ketika kita masih sekolah. Apakah itu terjadi di tempat kuliah kita, terjadi di pekerjaan kita, terjadi di dalam kehidupan kita. Kita menderita, mengalami penderitaan. Kita mengalami ketidakadilan sosial. Kita mengalami apapun yang terjadi di dalam kehidupan kita. Kita harus beriman. Kita harus tahu bahwa Tuhan ada di dalam kehidupan kita. Seperti halnya Ayub berkata, engkau sanggup melakukan segala sesuatu. Dan apa yang engkau lakukan, tidak ada rencanamu yang gagal. Haleluya. Amin. Nikmatilah mujizat Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, pada saat ini kami mengucapkan syukur jika Tuhan telah memberi satu keyakinan iman kepada kami. Jika di antara kami saat ini ada mengalami satu penderitaan, satu kemalangan, apapun yang terjadi di dalam setiap kehidupan kami, biarlah iman yang dimiliki oleh Ayub juga kami miliki. Bahwa Tuhan sanggup melakukan segala sesuatu. Dan rencana Tuhan bagi hidup kami masing-masing itu tidak akan gagal. Terima kasih ya Tuhan. Mujizat-Mu masih terjadi sampai saat ini. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Baik Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan, kita akan melanjutkan ibadah kita dengan mengikuti perjamuan kudus pada hari ini. Namun sebelumnya izinkan saya untuk membacakan penetapan dan juga makna perjamuan kudus bagi kita semuanya. Penetapan perjamuan kudus. Saudara-saudara anggota tubuh Kristus, setiap kali kita mengambil bagian dalam perjamuan kudus, hendaklah kita ketahui bahwa perjamuan kudus adalah perintah Tuhan sendiri. Sebagaimana tertulis dalam 1 Korintus pasal 11 ayat 23 sampai dengan ayat yang ke-26. Demikian firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-pecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Berbuatlah ini sebagai peringatan akan aku. Demikian juga yang mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini,
kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang kembali. Makna perjamuan kudus. Saudara-saudara anggota tubuh Kristus, setiap kali kita makan roti dan minum air anggur pada perjamuan kudus, kita menerima itu selaku tanda dan meterai dari kasih setia Kristus kepada kita. Kita mendapatkan kepastian di dalam iman bahwa Ia telah menyerahkan tubuhnya dipaku pada kayu salib dan menumpahkan darahnya supaya jiwa kita yang lapar dan dahaga dikenyangkan dan disegarkan akan memperoleh hidup yang kekal. Tuhan Yesus telah mendapat luka-luka oleh sebab kesalahan kita. Ia telah dihancurkan oleh sebab kejahatan kita. Oleh bilur-bilurnya maka kita sembuh. Ia telah disiksa agar kita terlepas dari penderitaan. Ia telah terkutuk supaya kita terlepas dari laknat Tuhan. Ia telah direndahkan supaya kita ditinggikan. Dan Ia telah ditinggalkan supaya kita tidak pernah ditinggalkan dan memperoleh hidup yang kekal. Baik Bapak Ibu, meja perjamuan ada di hadapan kita, tetapi kiranya mata hati kita tidak tertuju kepada roti dan anggur yang ada, melainkan fokuskan kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Perjamuan kudus hari ini pun hanya diperuntukkan bagi mereka yang telah mengaku percaya dan telah mengikuti CD baru yang diperkenankan untuk mengambil bagian di dalam perjamuan kudus ini. Roti melambangkan tubuh Kristus yang dipecah-pecahkan untuk menjadi pendamaian yang sempurna yang menebus segala dosa kita. Anggur melambangkan darah Kristus yang ditumpahkannya untuk menjadi pendamaian yang sempurna yang menebus segala dosa kita. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Bapa yang kami kenal, kami sembah di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Terima kasih untuk kesempatan hari ini. Tuhan memanggil kami untuk ambil bagian di dalam perjamuan kudus ini. Biar kiranya Tuhan sendiri akan menyucikan, menguduskan kami, memperkenankan kami, melayakkan kami untuk mengambil bagian di dalam perjamuan yang kudus ini. Oleh kami berdoa ya Bapa, mohon belas kasihan pengampunan daripada-Mu. Ampuni kami, kasihani kami, supaya kami berkenan di hadapan-Mu di dalam perjamuan kudus pada hari ini. Berkati kami semua yang mengambil bagian di dalam perjamuan kudus ini. Apapun yang menjadi pergumulan kami, Tuhan kiranya berkenan untuk menjawabnya dan memberikan jalan keluar kepada kami semuanya. Terima kasih Bapa. Ini doa kami dalam Kristus Yesus, Juru Selamat kami satu-satunya. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, sambil anggur dan roti dipersiapkan, mari kita mengangkat pujian salibnya, salibnya. Haleluya. Mari kita katakan, bawalah aku Yesus dekat ke salib. Air hidup dan darah-Mu sucikan hatiku. Mari kita naikkan pujian ini bersama-sama. Katakan, bawalah aku Yesus. Bawalah aku Yesus dekat ke salib-Mu, air hidup dan darah-Mu
Baik, Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, saya undang berdiri. Kita mengangkat tangan kanan kita ke atas kepala kita masing-masing yang sudah memegang roti. Roti yang dipecah-pecahkan ini adalah tanda persekutuan dengan tubuh Kristus. Oleh sebab itu saudara-saudara anggota tubuh Kristus, marilah kita makan sekarang sambil memperingati dan percaya bahwa tubuh Tuhan kita Yesus Kristus telah dipecah-pecahkannya untuk menjadi penyembahan yang sempurna yang menebus segala dosa kita. Mari kita makan sekarang dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Kemudian kita kembali mengangkat tangan kanan kita ke atas kepala kita masing-masing yang sudah memegang anggur. Cawan minum yang kita pakai untuk mengucap syukur ini adalah tanda persekutuan dengan darah Kristus. Oleh sebab itu saudara-saudara anggota tubuh Kristus, marilah kita minum sekarang sambil memperingati dan percaya bahwa darah Tuhan kita Yesus Kristus telah dicurahkannya untuk menjadi penyembahan yang sempurna yang menebus segala dosa kita. Mari kita minum sekarang dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kembali kami mengucap syukur dan terima kasih ya Tuhan untuk waktu kesempatan yang Tuhan anugerahkan bagi kami guna turut ambil bagian di dalam perjamuan kudus ini. Roti dan anggur yang melambangkan tubuh dan darah-Mu telah menyatu dengan diri kami masing-masing. Oleh itu kami percaya dan beriman kepadamu bahwa tidak ada kuasa maut apapun yang sanggup dan mampu untuk memisahkan kami dengan cinta kasih-Mu. Karena Kristus telah ada dalam hidup kami. Oleh kami mohon ya Bapa, tuntun pimpin kami supaya hidup kami terarah dan sejalan dengan apa yang Engkau kehendaki. Dan ampuni kami kalau selama ini kami hidup tidak sesuai dengan kehendak dan mau-Mu. Kami mohon belas kasihan-Mu, ampuni kami, kasihani kami. Karena kami percaya Engkaulah juru selamat kami satu-satunya di dalam kehidupan kami ya Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Biarlah melalui momentum ini kami terus mengingat bahwa Kristus Yesus benar-benar mati dan bangkit untuk menjadi juru selamat satu-satunya bagi kami umat-Mu. Terima kasih Bapa. Ini doa syukur kami. Hanya dalam Kristus Yesus kami berdoa dan memohon. Haleluya. Amin. Haleluya, puji Tuhan. Kini saatnya kita diberikan kesempatan untuk membawa persembahan kita kepada Tuhan. Persembahan dapat diberikan kepada nomor rekening yang tertera di layar dan QR Code. Kita akan iringi dengan pujian, Dialah segalanya, Dia bagiku. Sebab Dialah segalanya bagiku, Dialah segalanya besar kecil. Dialah segalanya, Dia bagiku. Dialah segalanya, besar kecil. Kurbankan dirinya dan selamatkanku. Dialah segalanya, Dia bagiku. Seperti air madu dari batu karang, dicicip air madu yang manis. Oh lihatlah, Tuhan itu baik, dicicip air madu yang manis. Haleluya. Naikkan pujian ini sekali lagi, katakan Dialah segalanya, Dia bagiku. Dialah segalanya, Dia bagiku. Dialah segalanya, besar kecil. Kurbankan dirinya, selamatkanku. Dialah segalanya, Dia bagiku. Seperti air madu dari batu karang,
Dicicip air madu yang manis. Oh lihatlah, Tuhan itu baik. Dicicip air madu yang manis. Dicicip air madu yang manis. Dicicip air madu yang manis. Baik Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan, kita sudah diberkati melalui firman Tuhan hari ini oleh Pastor Agus Santoso, dan kita akan masuk dalam doa syafaat. Doa syafaat akan diakhiri dengan doa Bapa kami. Bapak Ibu dipersilahkan berdiri untuk kita ucapkan secara bersama-sama. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Bapa yang kami kenal di dalam Tuhan kami Yesus Kristus, terima kasih ya Tuhan untuk kesempatan hidup hari ini lagi, sehingga kami boleh bernapas dan bisa beribadah kepadamu. Biarlah semua yang kami lakukan ini memuliakan nama-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Kami juga mohon ampuni kami, kasihani kami, kalau banyak kesalahan dan dosa yang kami buat yang tidak berkenan di hadapan-Mu. Dan terima kasih juga untuk segala puji-pujian yang telah kami nyanyikan bagi-Mu. Dan juga terima kasih untuk firman Tuhan yang sudah Tuhan pendengarkan bagi kami pada hari ini. Tuhan terus mengingatkan kami, menegur kami, dan memberkati kami senantiasa. Kami juga bersyukur dan terima kasih kalau kami diizinkan Tuhan untuk mengambil bagian di dalam perjamuan kudus hari ini. Biarlah kiranya kami semuanya makin mencintai dan mengenal Tuhan lebih dalam lagi, dan mengandalkan Tuhan di dalam setiap langkah juang hidup kami. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Berkati Pastor Agus Santoso dalam kehidupan pribadi, pekerjaan, pelayanan, keluarga, rumah tangganya. Tuhanlah yang buat menjadi berhasil. Terima kasih Bapa di surga, dan biarlah pesan firman Tuhan yang disampaikan bagi kami pada hari ini tidak berlalu begitu saja, melainkan mendapat tempat di hati kami masing-masing, dan lebih daripada itu mampukan kami untuk kami lakukan dengan benar, dengan baik, bersama dengan kuasa Roh Kudus-Mu ya Bapa. Oleh kami berdoa ya Bapa, tolong kami, pimpin tuntun kami, supaya kami tidak tersesat, tapi kami terus berjalan dalam terang firman-Mu untuk memuliakan nama-Mu dan menghadirkan shalom Tuhan di tengah-tengah dunia yang penuh kejahatan, kegelapan ini ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kami berdoa pada saat ini untuk seluruh anggota gereja ini, Tuhan berkati kami semuanya. Berikan kami satu hati untuk terus bergandengan tangan melayani pekerjaan Tuhan dimanapun gereja lokal berada. Biarlah kami semuanya boleh tunduk sujud hanya mengandalkan Tuhan saja dan tidak mengandalkan manusia. Olehnya itu kami mohon ya Bapa, pimpin kami senantiasa. Beri kami sukacita damai sejahtera di hati kami, supaya kami melayani dengan penuh sungguh, dengan motivasi yang benar untuk menyenangkan dan memuliakan nama-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Berkati juga semua tim pelayan Tuhan di berbagai wilayah tempat. Juga Tuhan berkati kami, supaya kami melakukan tugas panggilan ini dengan sungguh-sungguh dan tidak dibalut dengan kemunafikan, tetapi kami lakukan dengan transparan karena Tuhan hidup dan hadir bersama-sama dengan kami, menolong kami supaya kami hidup sesuai dengan kehendak dan firman-Mu ya Bapa. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Kami berdoa pada saat ini ya Tuhan, untuk setiap umat-Mu yang mengalami penderitaan, kelemahan fisik pada saat ini, yang ada di rumah masing-masing atau di setiap hospital, di berbagai wilayah tempat. Tuhan Engkau jamah, lawat, pulihkan, sembuhkan mereka. Kami juga berdoa bagi mereka yang membutuhkan makan, minum, pakai, tempat tinggal. Kami juga serahkan dalam tangan kasih-Mu. Tuhan tolong mereka. Cukupkan apa yang mereka butuhkan dengan cara-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Kami juga berdoa untuk perkembangan gereja-gereja yang ada. Secara kuantitas dan juga kualitas. Kami serahkan dalam tangan kasih-Mu, Tuhan berkati. Sehingga gereja ini terus menyatakan sinar kemuliaan Tuhan. Mengajarkan, memberitakan bahwa Tuhan adalah roh di dalam kehidupan kami. Tuhan adalah kebenaran itu sendiri bagi kami. Supaya kami melakukan tugas tanggung jawab kami dengan sungguh-sungguh untuk menyenangkan, memuliakan nama Tuhan. Gereja ini terus bertumbuh dengan cara Tuhan, bukan dengan cara kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Kami berdoa untuk setiap mereka yang membutuhkan pekerjaan, pelayanan. Tuhan berkati mereka. Engkau sendiri akan berikan sesuai dengan talenta karunia yang Tuhan anugerahkan bagi anak-anak-Mu. Yang sudah bekerja juga Tuhan berkati pekerjaan mereka untuk menjadi garam dan terang
di dalam kehidupan pelayanan pekerjaan mereka, Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa pada saat ini bagi mereka yang sementara ini studi. Juga Tuhan berkati studi masa depan mereka. Jadikan anak-anak ini cerdas, pintar, berhikmat yang datang dari Tuhan. Sehingga mereka dapat mewarnai dunia pendidikan dengan penuh integritas di dalam takut akan Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Kami juga berdoa pada saat ini ya Tuhan, untuk anak-anak-Mu yang Tuhan perkenankan untuk bergabung di gereja ini. Tuhan, Engkau berkati mereka. Supaya mereka melakukan tugas tanggung jawabnya dengan terus memohon, meminta petunjuk arahan dari Tuhan. Sehingga nama Tuhan yang kami sanjung, kami agungkan, kami muliakan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami berdoa pada hari ini ya Bapa, menyerahkan juga Yayasan Moria ke dalam tangan pengasihan Tuhan yang terus mensupport, mendukung kami. Secara total Tuhan berkati mereka. Apapun yang anak-anak-Mu kerjakan, upayakan, Tuhanlah yang buat menjadi berhasil. Terima kasih Bapa. Dan semua kegiatan-kegiatan yang dikerjakannya di berbagai gereja lokal yang ada, Tuhan Engkau senantiasa turut campur tangan sehingga membuat semuanya berjalan dengan baik. Agar semuanya mendatangkan berkat yang melimpah, sukacita, damai sejahtera atas seluruh umat-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Kami juga berdoa pada saat ini ya Tuhan, menyerahkan bangsa dan negara kami ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Tuhan berkati bangsa kami. Pulihkan bangsa kami dari berbagai keadaan yang terjadi di negeri ini. Baik politik, ekonomi, sosial, budaya, kesehatan, pendidikan, suku, agama, dan sebagainya. Kami serahkan dalam tangan kasih-Mu. Bangsa yang penuh dengan kemajemukan, kepelbagaian ini, kami bawa ke dalam tangan kasih-Mu. Biarlah Tuhan sendiri yang mendatangkan shalom atas negeri kami dan mensejahterakan negeri kami dengan cara Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Ini doa kami, doa yang jauh dari sempurna. Kami akan akhiri dengan doa yang telah Tuhan Yesus ajarkan kepada kami demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Masih tetap berdiri, kita akan membacakan nats pedoman hidup baru yang diambil dari Mazmur nomor 105 ayat 4 sampai dengan ayat 5. Dalam hitungan yang ketiga kita akan membacakannya bersama-sama. 1, 2, 3. Carilah Tuhan dan kekuatannya, carilah wajahnya selalu. Ingatlah perbuatan-perbuatan ajaib yang dilakukannya, mujizat-mujizatnya, dan penghukuman-penghukuman yang diucapkannya. Doksologi. Puji Tuhan sumber berkat, puji Dia seluruh makhluk, puji Dia seluruh sorga. Baik Bapak Ibu Saudara dikasihi oleh Tuhan, kita akan mengakhiri ibadah kita hari ini. Kita akan melanjutkan tugas pekerjaan penatalan kita sepanjang hari ini. Namun jangan lupa pesan firman Tuhan yang sudah disampaikan bagi kita, supaya kita menjadi pelaku-pelaku kebenaran firman Tuhan dimanapun Bapak Ibu dan saya berada. Persiapkan hati kita dan terimalah berkat Tuhan. Kiranya anugerah damai sejahtera yang datangnya dari Bapa di surga, dari Tuhan kita Yesus Kristus, serta penyertaan pimpinan kuasa Roh Kudus, memimpin, menuntun, menyertai kita senantiasa, mulai hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Puji Tuhan, ibadah telah selesai.
Bapak Ibu dipersilakan duduk kembali untuk mengambil waktu saat teduh. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Hide me now under your wings. Cover me within your mighty hand. When the ocean rise and thunders roar, I will soar with you above the storm. Father, you are king over the flood. I will be still, know you are God. Find rest, my soul, in Christ alone. Know His power in quietness and trust. When the ocean rise and thunders roar, I will soar with you above the storm. Father, you are king over the flood. I will be still, know you are God. I will be still, know you are God. I will be still.